Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang Bapak hormati semua alumni Bapak, alumni SMP Negeri 2J7 yang sekarang bisa hadir ataupun yang tidak bisa hadir ya. Ini live streaming ya? Iya Pak. Oh ya, berarti tahu ya yang nggak hadir ya. Ya, alhamdulillah. Satu penghargaan yang luar biasa memenuhi undangan dari alumni angkatan 2008 ya. Setelah sekian tahun kita tidak bertemu. Sekarang setelah 17 tahun, ya Pi ya? Ya Pak. Setelah 17 tahun kita ketemu lagi dan surprise bagi saya sendiri, ternyata 17 tahun kemarin ya, di saat masih memakai seragam putih biru dan sekarang penampilannya sudah jauh berbeda dengan 17 tahun kemarin. Ya. Cartono juga sudah luar biasa ya, yang lain-lain juga. Ini sebuah berkah bagi Bapak yang perlu juga tahu bahwa mulai bulan sekarang, bulan Juli ini, terhitung Juli ini Bapak sudah pensiun ya. Terhitung bulan Juli ini Bapak sudah pensiun. Genap Bapak usia 60 tahun ya. Setelah mengabdi selama 37 tahun, 18 jadi guru, 18 tahun jadi guru, dan kira-kira berapa itu 19 jadi kepala sekolah ya. Jadi 18 tahun jadi guru, 19 tahun jadi kepala sekolah, kemudian berpindah-pindah tempat 8 kali ya. Dan kembali lagi Bapak diperkenankan untuk memasuki masa pensiun di kampus kita tercinta ini, teman-teman sekalian ya. Ini berangkat dari keinginan Bapak untuk kembali melihat ya, SMP Negeri 2J7 ini yang pada awalnya Bapak ikut membidani melahirkan sekolah ini dari awal bersama dengan Bapak Haji Bawal, bapaknya Yuyun ya, yang pada waktu pertama kali siswa di sini menerima siswa pertama di sini mengumpulkan botol-botol yang kemudian kalau sudah banyak dijual dan uangnya dipakai untuk pondasi gedung sekolah yang berada di sebelah utara itu, 2 ruangan. Yang selanjutnya ada bantuan pemerintah dan berdirilah 1 set gedung SMP Negeri 2J7. Dan pertama kali Bapak diangkat di SMP Negeri 2J7 tapi dititipkan di SMP 1 Jati 7 dulu selama 2 tahun. Setelah ini selesai, kemudian kita pindahan dari SMP 1 dengan siswanya, dengan gurunya juga ke sini. Itu pada awalnya. Ya. Nah, kembali kita flashback ke belakang ya. Kita flashback ke belakang bahwa ternyata yang teman satu angkatan Bapak ya, teman satu angkatan Bapak juga sudah ada yang sudah meninggalkan dunia ini, seperti halnya Bapak Haji Nana Sediana ya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan tempat yang lapang di kuburan sana, kemudian diterima iman Islamnya dan diberikan tempat yang layak bagi beliau, amin. Ada banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini,
ya, terutama perkembangan sekolah ini ya, dari awal sampai akhir ketika Bapak meninggalkan sekolah ini. Terutama kenapa Bapak memasuki masa pensiun, kemudian ingin pensiun di sekolah ini karena berangkat dari keprihatinan. Ketika lewat dari, saya kadang kangen ya, bertugas di sekolah yang lain, kadang kangen pulang dari Kadipaten atau pulang dari Majalengka sengaja lewat jalan sini dan berusaha untuk mengintip bagaimana kondisi sekolah saya. Dan ternyata lapang basket ini keadaannya Masya Allah amburadul ya. Kemudian pagar sana juga ambruk ya. Berapa tahun itu tidak diperbaiki ya. Dan itulah kenapa Bapak memiliki keinginan 4 tahun terakhir menjelang pensiun, Bapak harus pensiun di sekolah ini. Begitu datang, ya cerita dulu nih ya. Begitu datang, Bapak menghubungi Bapak Kuwu nih ke 4 desa yang kebetulan juga alumni dari kita juga. Dengan dukungan beliau, wis Pak Kepala, saya mah siap mensupport ya. Kalau Pak Kepala tidak mau mager mah, Bapak nggak tahu apa istilah mager itu. Ternyata apa Pak Kuwu mager? Ya males gerak aja Pak Haji. Sekarang Pak Haji datang kemudian langsung bergerak, saya salut, saya dukung. Dan disebarkanlah ya proposal-proposal dari para alumni dan alhamdulillah ini habis 57 juta ini sama depan ya, sama gerbang, sama pagar ini habis 57 juta dan 50 juta diantaranya itu adalah hasil donasi dari kalian alumni semua. Tepuk tangan buat para alumni semuanya. Terima kasih banyak sehingga ini tidak lagi membahayakan anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah di sini. Itu keprihatinan saya. Satu lagi adalah keinginan saya adalah bagaimana ini gedung sekolah ini menjadi lebih rapi lagi dari kemarin-kemarin. Ya, saya hanya bisa merehab sedikit-sedikit. Keinginan saya adalah semua ini dirombak, ya, semua ini dirombak. Tapi apa boleh buat, waktu tidak cukup untuk saya membereskan semuanya karena satu dan lain hal. Ya, Bapak hanya bisa beberes hanya yang bagian-bagian kecilnya saja. Itu pun yang di depan, kalau misalnya melihat Pak ini kok tanggung ya jadi seperti ini, betul. Kita memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai, bangunan itu sudah direhab, ruangan itu, kemudian ada kayu-kayu yang tidak dipergunakan, kita putar otak bagaimana caranya sekolah ini ada sesuatu yang berbeda. Pada awalnya sudah cukup baik, hanya ada sudah 3 tahun perlu kembali di upgrade. Jadi seharusnya nanti kepala sekolah yang baru ya seharusnya yang ada di depan itu di upgrade kembali kemudian bisa lebih segar lagi. Motivasinya adalah kita ini di daerah diskotik di sisi kota titik ya. Ya. Kalau sekolah ini agak berbeda dari sekolah yang lain, mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita lebih betah berada di sekolah. Makanya kita membuat yang di depan itu. Ya, itu motivasinya. Dan alhamdulillah undangan ini dan yang lain-lainnya, sekali lagi terima kasih bagi Bapak, sebuah penghargaan yang tidak terhingga di bulan awal masa pensiun Bapak bisa diundang dalam reuni angkatan 2008 dan bisa menyampaikan sedikit unek-unek dari Bapak kepada kalian yang mana
ini adalah stakeholder, pengguna, bukan hanya nanti anak-anak ya, anak-anak kita juga sudah bersekolah lagi di sini, dan banyak perubahan yang sudah kita lihat. Kemarin, contoh kemarin ada study tour, sekarang sudah tidak boleh. Kemarin ada apa lagi? Sekarang dengan adanya dari Pak KDM sudah tidak bisa lagi. Itu perkembangan dan kita terus mengantisipasi. Sekolah harus terus mengikuti perkembangan seperti itu. Ya. Kemarin kita sekolah mempergunakan gadget untuk melakukan ujian nasional misalnya. Kita pergunakan itu. Nah, sekarang kembali lagi ke kertas lagi. Ya. Ke kertas lagi. Ya, kita ikut saja. Kita ikuti karena kita dilandasi dengan aturan. Ya. Kita dilandasi dengan aturan. Aturannya seperti ini kita ikut. Aturannya berubah, kita juga ikut. Ya. Para alumni semuanya, terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ingin Bapak sampaikan, perkembangan ini cukup pesat. Ya. Bahkan Bapak mengucapkan syukur alhamdulillah ketika dinyatakan bahwa Bapak sudah pensiun di bulan Juli. Kenapa mengucapkan syukur? Karena apa? Satu, Bapak sudah tidak bisa lagi mengikuti perkembangan teknologi sekarang, jujur. Ya. Waktunya anak-anak muda untuk tampil ke depan. Pak Denny, Yuyun, Bu Eha, dan yang lain-lain, ini semuanya. Dan anak-anak kita, ya, itu eranya mereka. Dan saya yang sudah 60 tahun harus pensiun, harus legowo. Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada usia yang 60 tahun ini masih diberikan nikmat sehat. Ya. Terus berikutnya adalah kita juga harus memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Ya. Contoh begini. Ada Widya tadi, Epi yang sudah pengalaman ke mancanegara, ya, bekerja. Coba sekarang memiliki mindset harus berbeda. Begitu anak kita dewasa, ya, boleh bekerja di luar negeri, tetapi coba tolong arahkan sambil belajar, sambil kuliah, Pi. Ya, jadi bekerja sambil kuliah. Jadi begitu selesai bekerja, mereka memiliki bekal ijazah. Yakin bahwa ya sudah banyak kejadian yang di Cina, yang di Taiwan, yang setelah kuliah di sana bekerja sambil kuliah, datang ke sini, duitnya habis tapi ijazah tidak bisa habis. Dan itu sangat laku, Pi. Dan itu sangat laku. Ya. Nah, kenapa sekarang banyak ada tagar kabur aja dulu, ya. Ada tagar kabur aja dulu. Kenapa? Latar belakangnya adalah karena susah kita mencari pekerjaan di Indonesia. Ya, susah. Oleh karena itu kita hanya memiliki, yakinlah orang Sumber Wetan, Sumber Kulon, Pilang Sari, Jatiraga memiliki tekad dan keberanian luar biasa. Udah berangkat aja dulu. Ya, banyak seperti itu. Ke Australia banyak. Ya. Berangkat aja ke Australia atau berangkat ke manapun. Sambil bekerja tapi sambil berkuliah. Sambil belajar. Ya, sehingga anak-anak kita ya menjadi generasi emas pengganti kita ke depan. Satu contoh, Bapak pensiun, tentu akan diganti. Ada penggantinya Pak Denny, ada adinya Pak Ibu Eha dan sebagainya. Ya, dari Jatiraga ada, dari Sumber banyak, dari Pilang Sari juga ada. Karena terus ya usia Bapak ini pada saat-saat ini adalah usia Bapak yang pensiun. Hampir nanti hari
hari Senin ya, Bapak lihat ada satu kabupaten itu ada 64 yang pensiun. Bulan Juli ada 64. Bulan kemarin Juni ada 104. Jadi kalau satu bulan aja 50 orang per kabupaten, berapa yang pensiun? PNS dan ASN-nya. Siapa penggantinya? Masa dari luar Kabupaten Majalengka? Anak-anak kita tolong disiapkan. Anak-anak kita tolong disiapkan. Jangan terlena oleh kondisi seperti ini. Dobrak itu. Semangat. Terutama untuk anak-anak kita. Pesan Bapak hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Mewakili, mungkin belum ada yang hadir dari guru-guru yang lain. Mewakili guru-guru, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara pribadi, ya, secara pribadi, ya, mungkin barangkali, wah banyak lah, karena Bapak yang paling galak ya, ya, pasti banyak yang merasa tidak berkenan. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Bapak dari hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kalian semua sedikit banyak ada manfaatnya, terutama untuk diri sendiri dulu, ya, untuk diri sendiri dulu. Karena saya tahu, Bapak tahu, tahun 2008 itu, wah, tahunnya seperti itu, di mana anak-anak Bapak, siswa SMP itu tenaganya, energinya sangat besar, sehingga ya, Bapak bisa salurkan ke sepak bola dan ekstra poli, ya, sehingga pada saat malam hari istirahat dengan tenang, pertumbuhannya bisa maksimal dan hasilnya bisa dilihat. Bapak sangat bahagia sekali kalau misalnya di Facebook ada mendengar kabar, ya, ada yang dari Blitar, Suheri, dulu jago lari, sekarang masih tetap berlari, ya, bekerja di kantornya juga menjadi motivator untuk tetap sehat. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.